Halo Sobat Cerita Bunda, selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Lydia Daniar menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Angka-angka laporan keuangan yang biasanya menjadi dunianya, kini terasa seperti deretan simbol tak bermakna. Di luar jendela ruang kantornya, langit mulai gelap, tapi perasaannya jauh lebih kelam. Sudah beberapa bulan ini, rumah tangganya dengan Agung terasa hambar. Ada jarak yang menganga di antara mereka, sebuah kehampaan yang perlahan menyesakkan. Dulu, setiap pulang kerja, Agung selalu menunggunya di ruang tamu, bertanya bagaimana harinya, sesekali menggoda dengan candaan yang menghilangkan lelah. Namun, kini hal itu hanya tinggal kenangan. Suaminya semakin jarang berada di rumah. Jika pun pulang, itu hanya untuk mandi dan tidur. Tak ada lagi obrolan santai, tak ada lagi perhatian kecil yang dulu membuat Lydia merasa dicintai. Yang tersisa hanya sunyi, dingin, dan tatapan kosong yang tak pernah lagi menyiratkan kasih sayang. Malam itu, ketika akhirnya ia tiba di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 10. Seperti biasa, rumah tampak sepi. Sepatu Agung tidak ada di rak, pertanda bahwa ia belum pulang. Lydia menghela napas, mencoba menepis prasangka yang semakin hari semakin kuat mencengkram hatinya. Ia mengganti bajunya lalu duduk di sofa, menyalakan televisi hanya untuk menemani kesendiriannya. Tangannya refleks meraih ponsel dan mengetik pesan. "Mas, masih di luar? Pesan terkirim, tapi tak kunjung dibalas." Lydia menunggu, menatap layar yang tetap diam, tanpa tanda-tanda bahwa Agung membaca pesannya. 15 menit berlalu, setengah jam, 1 jam. Lydia akhirnya tertidur di sofa dengan ponsel masih tergenggam di tangannya. Ketika ia terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia terhenyak, lalu buru-buru melangkah ke kamar. Pintu terbuka, dan di sana, di tepi ranjang, Agung duduk dengan wajah yang tak bisa ia artikan. "Mas baru pulang?" Lydia bertanya dengan suara serak. Agung hanya mengangguk tanpa menoleh. "Kok nggak jawab pesanku?" "Ketiduran," jawabnya singkat. Dulu jawaban seperti ini akan mudah ia terima. Tapi malam ini, ada sesuatu dalam nada suara Agung yang terasa asing. Seolah lelaki itu bukan lagi suaminya yang dulu. Ada kebohongan yang berusaha disembunyikan di balik kesederhanaan jawabannya. Lydia ingin bertanya lebih jauh, ingin menuntut jawaban yang lebih masuk akal. Tapi ia ragu. Perasaan takut menggelayut dalam hatinya. Takut mengetahui sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar diabaikan. Maka ia memilih diam, meski hatinya terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pagi itu, matahari bersinar cerah, tapi bagi Lydia Daniar, cahaya pagi terasa menyesakkan. Kantornya yang biasanya menjadi tempatnya merasa hidup, kini seperti ruang hampa yang dingin. Ia menatap layar laptop, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi pikirannya terus mengembara ke rumah, ke suaminya, ke sikap Agung yang semakin hari semakin menjauh. Tadi pagi, Agung bahkan tidak sarapan bersamanya. Pria itu hanya keluar dari kamar lebih awal, mengambil kunci mobil dan pergi tanpa sepatah kata pun. Dulu, sebelum berangkat kerja, mereka selalu berbincang di meja makan, bahkan hanya untuk sekadar menanyakan rencana hari itu. Tapi semua kebiasaan itu kini hilang, seperti lenyap di telan waktu. Tangan Lydia terhenti di atas keyboard ketika ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Lydia, ini aku, Agung. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah menjatuhkan talak kepadamu. Kita sudah selesai." Dunia Lydia seakan berhenti berputar. Pandangannya memburam. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Jemarinya bergetar saat menelusuri setiap kata yang terpampang jelas di layar ponsel. "Talak?" Lydia berkedip beberapa kali, berharap ini hanya salah baca. Tapi tidak, pesan itu nyata. Begitu nyata hingga dadanya terasa sesak. Pikirannya kacau.
Tangannya buru-buru mencari kontak Agung di ponselnya, menekan tombol panggilan dengan jantung berdebar kencang. Namun, nada sambung terdengar panjang tanpa jawaban. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya panggilan itu berujung pada pesan suara. Ia menutup telepon dengan gemetar, lalu mencoba mengirim pesan. "Mas, ini maksudnya apa? Kenapa tiba-tiba bilang seperti ini?" Centang 2, tidak ada balasan. Lydia menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menyesakkan dada. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa Agung mungkin sedang bercanda atau ada sesuatu yang belum ia pahami. Tapi bagaimana mungkin bercanda tentang sesuatu yang begitu serius? Perutnya terasa melilit. Tiba-tiba ruang kantornya terasa sempit dan sesak. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan tangan menggenggam ponsel erat. Otot-otot di lehernya menegang. Nafasnya tersengal. Tidak, ini tidak bisa diterima begitu saja. Dengan langkah cepat, ia mengambil tas dan keluar dari ruangannya, mengabaikan tatapan heran sekretarisnya. "Bu Lydia, ada rapat dengan direksi 15 menit lagi." "Tolong atur ulang," jawabnya cepat tanpa menoleh. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, pulang. Menemui Agung, menanyakan langsung apa maksud semua ini. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apakah ini benar-benar keputusan Agung? Mengapa memilih cara yang begitu kejam? Mengapa tidak mengatakannya langsung? Mengapa harus lewat pesan WhatsApp? Seperti hubungan mereka tidak berarti apa-apa? Mobilnya melaju cepat melewati jalanan ibu kota yang padat. Jantungnya terus berdebar, sementara tangannya menggenggam kemudi erat, berusaha menahan emosi yang terus bergolak di dadanya. Sesampainya di rumah, Lydia nyaris melompat keluar dari mobil sebelum mesin benar-benar mati. Ia membuka pintu dengan tergesa-gesa. Langkah kakinya bergetar saat memasuki ruang tamu yang kosong. "Mas," panggilnya keras. Tidak ada jawaban. Lydia melangkah ke kamar, membuka pintu dengan kasar. Kosong. Tempat tidur masih rapi seperti pagi tadi, menandakan bahwa Agung belum pulang. Kemarahan bercampur kepedihan menggelegak di dalam dirinya. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin menuntut penjelasan. Tapi yang ia dapatkan hanya kesunyian yang menusuk. Matanya kembali tertuju pada ponselnya. Ia mengetik lagi, kali ini lebih emosional. "Mas, aku di rumah. Tolong pulang sekarang juga. Aku butuh penjelasan." Centang 2. Tapi tetap tanpa jawaban. Lydia menghempaskan dirinya ke sofa. Kepalanya tertunduk, sementara air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir. Hari ini, kehidupannya yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah, tiba-tiba hancur dalam hitungan detik, melalui pesan singkat dari suaminya sendiri. Rasa berjalan lambat bagi Lydia Daniar. Sejak menerima pesan itu, ia sudah kehilangan jejak waktu, duduk terpaku di ruang tamu rumahnya yang terasa semakin asing. Jari-jarinya mencengkeram ujung sofa, berusaha meredam gemetar di tangannya. Matanya sembab, tapi air mata yang tersisa terasa enggan jatuh lagi. Seakan tangis pun sudah menyerah menghadapi kenyataan. Lalu, suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Lydia refleks berdiri, jantungnya berdetak tak beraturan. Tubuhnya tegang ketika suara langkah kaki mendekat ke pintu. Tak butuh waktu lama, Agung Prasetya masuk dengan wajah yang datar, seperti tidak terjadi apa-apa. Lydia mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah yang hampir meledak. "Mas," suaranya bergetar. Matanya menatap lurus ke wajah pria yang selama ini ia cintai. Apa maksudnya ini? Ia mengangkat ponsel, menunjukkan pesan WhatsApp yang masih terang di layarnya. Agung tidak langsung menjawab. Ia melepas jam tangannya dengan santai, menaruhnya di atas meja, lalu menatap Lydia dengan ekspresi dingin. "Itu yang kamu baca," katanya tanpa beban. Lydia tersentak. Napasnya memburu, dadanya naik turun. "Jadi ini bukan kesalahan? Bukan pesan yang dikirim karena emosi sesaat?" Agung tertawa kecil, tapi bukan tawa yang membawa kehangatan, melainkan tawa penuh ketidakpedulian. "Kamu pikir aku main-main?" ujarnya santai. "Aku sudah lama ingin mengakhiri ini, Lydia." Lydia merasakan sesuatu menghantam jantungnya.
Hawa panas menjalar ke sekujur tubuhnya. "Kenapa, Mas?" Suaranya bergetar. "Apa salahku? Aku bekerja keras untuk keluarga kita, aku." "Justru itu masalahnya." Agung memotong dengan nada tajam. "Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku butuh istri, bukan bos." Lydia menggeleng tidak percaya. "Aku melakukan semua ini untuk kita, Mas. Untuk masa depan kita." Agung menghela napas seolah bosan. "Dan selama ini, aku hanya merasa seperti tamu di rumah sendiri. Kamu lebih sibuk dengan perusahaan keluargamu daripada dengan suamimu. Aku capek, Lydia. Jadi karena itu kamu memilih selingkuh?" Suara Lydia meninggi. Alih-alih merasa bersalah, Agung justru mengangkat bahu ringan. "Aku butuh seseorang yang bisa mengerti aku, yang bisa ada untukku. Dan dia bisa memberikannya." Lydia mencengkram dadanya, mencoba meredam rasa sakit yang semakin tajam. "Siapa dia?" tanyanya. Meski sebagian dirinya takut mendengar jawabannya. Agung tersenyum tipis. "Namanya Laras." Laras. Nama itu asing di telinga Lydia, tapi entah mengapa terasa seperti belati yang langsung menusuk hatinya. "Aku mencintainya," lanjut Agung tanpa ragu. Dunia Lydia seakan runtuh lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Napasnya terputus-putus, tubuhnya gemetar. "Lalu aku ini apa, Mas?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Agung menatapnya, kali ini tanpa emosi. "Kamu adalah bagian dari masa lalu yang akan segera selesai." Jawaban itu menghancurkan Lydia lebih dari apapun. Ia menggigit bibir, menahan isakan yang ingin pecah. "Jadi ini keputusanmu? Meninggalkan aku demi dia?" Agung menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. "Iya." Henning menyergap ruangan. Lydia merasa seluruh udara tersedot, menyisakan kehampaan yang menyesakan. Ia memejamkan mata, menelan pahitnya kenyataan. Kemudian, perlahan tapi pasti, ia membuka matanya lagi. Kali ini dengan tatapan yang berbeda. "Kalau begitu," suaranya lebih tenang meski penuh luka, "kau juga bukan lagi bagian dari masa depanku, Agung." Ia berbalik, berjalan menuju meja di sudut ruangan, meraih dokumen yang sudah ia persiapkan sejak beberapa waktu lalu. Dengan tangan yang kini lebih mantap, ia menaruhnya di hadapan Agung. Pria itu mengernyit. "Apa ini?" Lydia menatapnya tajam. "Surat pemecatanmu dari komisaris. Mulai besok, kau hanya seorang karyawan biasa di perusahaanku." Agung melangkah mundur, kaget. "Lydia, kau tidak bisa." "Aku bisa," Lydia memotong tegas. "Dan aku akan melakukannya." Untuk pertama kalinya malam itu, wajah Agung tidak lagi setenang sebelumnya. Tapi Lydia tidak peduli. Ia sudah cukup sakit, cukup terluka. Kini saatnya ia mengambil kendali atas hidupnya kembali. Malam itu terasa begitu panjang bagi Lydia Daniar. Setelah konfrontasi yang menghancurkan hatinya, ia mengurung diri di dalam kamar. Ruangan yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan kosong. Lampu kuning temaram di sisi ranjangnya menerangi wajahnya yang pucat, sementara matanya masih basah oleh sisa air mata yang terus mengalir tanpa henti. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Dulu, ia dan Agung bukan siapa-siapa. Mereka menikah dalam kesederhanaan, berpegangan pada cinta dan impian yang sama. Lydia masih ingat betapa bahagianya mereka saat pertama kali menempati rumah ini. Ia ingat bagaimana mereka bersama-sama merakit perabot, bagaimana Agung membantunya mengecat dinding kamar mereka dengan warna krem yang ia sukai. Lydia menutup mata, membayangkan senyum Agung saat pertama kali menyebutnya istriku. Saat itu, ia berpikir bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Ia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rumah tangga mereka. Setiap pagi ia berangkat lebih dulu ke kantor, memastikan perusahaan keluarganya tetap berjalan dengan baik. Setiap malam, meskipun lelah, ia masih menyempatkan diri memasak makan malam atau sekadar menyiapkan teh hangat untuk Agung. Tapi semua itu ternyata sia-sia. Ingatan tentang Agung yang dengan enteng mengakui perselingkuhannya kembali menusuk hatinya. Ia tak bisa melupakan tatapan datar pria itu. Seolah-olah ia tak lagi berharga. Seolah semua yang telah mereka lalui tak ada artinya. Dadanya sesak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan yang nyaris pecah lagi. Lydia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri.
Namun, pikirannya terus dihantui satu hal yang membuatnya semakin tenggelam dalam luka. Kapan sebenarnya Agung mulai berubah? Ia ingat hari-hari di mana suaminya mulai sering pulang larut malam, dengan berbagai alasan pekerjaan. Ia ingat saat Agung mulai lebih sering bermain ponsel daripada berbicara dengannya. Dan ia ingat perasaan aneh yang selalu menghantuinya setiap kali ia melihat suaminya tersenyum saat membaca sesuatu di layar ponselnya. Senyum yang lama tak ia lihat saat mereka berbincang berdua. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari semua tanda-tanda itu lebih awal? Lydia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan luka yang berserakan dalam dirinya. Ia harus menerima kenyataan. Tak ada gunanya lagi bertanya mengapa. Tak ada gunanya lagi mengharap Agung akan kembali atau merasa menyesal. Ia menoleh ke arah meja kecil di samping ranjang, matanya jatuh pada foto pernikahan mereka yang masih terpajang di sana. Jemarinya terulur, menyentuh bingkai perak itu dengan ragu. Lalu, dengan satu gerakan tegas, ia membalikan foto itu, tak ingin lagi melihat bayangan masa lalu yang hanya akan terus menyiksanya. Lydia menyandarkan kepala ke bantal, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin gelap. Hatinya masih sakit, masih penuh luka. Tapi di balik semua itu ada satu kesadaran baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan ini selamanya. Luka ini mungkin tidak bisa ditahan, tetapi ia harus menemukan cara untuk berdiri lagi. Lydia duduk diam di dalam kamarnya yang terasa begitu sunyi. Nafasnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghimpit dadanya tanpa henti. Kata-kata Agung masih menggema di kepalanya, menghantamnya tanpa ampun. Aku sudah jatuhkan talak 3, Lydia. Kita sudah selesai. Ia memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang terus berusaha menyeruak keluar. Namun sekuat apapun ia menahan, nyatanya ia tidak bisa melawan kenyataan. Hubungan yang ia bangun dengan penuh pengorbanan telah hancur dalam hitungan detik. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Dulu, jika mereka bertengkar, ia tahu masih ada ruang untuk berdamai. Jika ada kesalahpahaman, selalu ada kesempatan untuk berbicara dan meluruskan. Tapi sekarang, semuanya sudah tak mungkin lagi. Talak 3 adalah keputusan final. Bukan hanya perpisahan sementara, tapi perpisahan selamanya. Lydia menggigit bibirnya, tangannya mengepal di atas paha. Perasaan sakit ini lebih dari sekadar kehilangan. Ini adalah pengkhianatan, penghancuran harga dirinya. Ia adalah seorang istri yang selama ini setia, seorang wanita yang mengorbankan segalanya demi rumah tangganya. Tapi pada akhirnya, ia malah diperlakukan seperti seseorang yang bisa dibuang begitu saja. Matanya menatap kosong ke arah cermin di hadapannya. Ia melihat bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan mata sembab akibat menangis semalaman. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Lydia Daniar yang dulu kuat, yang selalu bisa menghadapi apapun dengan kepala tegak, kini tampak begitu rapuh. Tapi sampai kapan ia akan seperti ini? Lydia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan kekuatan. Tidak, ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh lebih dalam. Jika Agung bisa dengan mudahnya menghancurkan segalanya, maka ia juga harus bisa membuktikan bahwa ia bisa bertahan tanpa dia. Tangannya terulur ke laci meja, mengambil sebuah dokumen yang sudah lama ia siapkan. Matanya menyapu halaman-halaman itu. Akta perusahaan, daftar komisaris, laporan keuangan. Ia tahu persis posisi Agung di dalam perusahaan keluarganya. Selama ini, ia menempatkan suaminya sebagai komisaris, memberinya kekuasaan, memberinya kesempatan untuk tumbuh. Tapi sekarang, Lydia mengeluarkan pena dari dalam laci. Dengan tangan gemetar, ia mulai menandatangani dokumen di depannya. Satu tanda tangan, lalu satu lagi. Dengan setiap coretan tinta, ia seolah-olah mencoret nama Agung dari hidupnya. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi di perusahaan ini. Hatinya masih sakit, tapi setidaknya ia masih memiliki kendali atas satu hal dalam hidupnya, masa depannya sendiri.
Lydia berdiri di depan jendela besar ruang kantornya, memandang gedung-gedung tinggi yang menjulang di kejauhan. Pagi itu, langit tampak cerah, tapi hatinya masih mendung. Sudah 3 hari sejak talak 3 itu dijatuhkan. 3 hari sejak dunianya berubah tanpa bisa kembali seperti semula. Ia menghela napas panjang, merasakan hawa dingin dari pendingin ruangan yang menusuk kulitnya. Jemarinya menggenggam secangkir kopi yang sejak tadi tak disentuh. Di meja kerjanya, berbagai dokumen menumpuk, termasuk satu berkas yang sejak semalam ia pertimbangkan dengan matang. Di dalam perusahaan keluarga ini, ia adalah pemegang kendali. Selama ini, ia menempatkan Agung sebagai komisaris, bukan karena kemampuannya, melainkan karena ia ingin suaminya memiliki posisi yang layak. Tapi kini, lelaki itu bukan lagi suaminya. Dan yang lebih menyakitkan, ia bahkan tidak lagi menghormatinya sebagai pasangan hidup yang pernah berjuang bersamanya. Dada Lydia kembali sesak saat mengingat wajah datar Agung ketika mengakui perselingkuhannya. Tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan maaf. Hanya keinginan untuk meninggalkannya dan menikahi perempuan lain. Tangan Lydia bergerak meraih pulpen di sampingnya. Satu tanda tangan di atas dokumen yang sudah ia persiapkan. Dengan satu goresan itu, status Agung di perusahaan berubah. Dari seorang komisaris menjadi karyawan biasa. Keputusan ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah bentuk keadilan. Jika selama ini Agung menikmati jabatan tinggi hanya karena statusnya sebagai suaminya, maka ia tidak layak lagi berada di sana. Lydia menolak membiarkan perusahaan keluarganya menjadi tempat bagi seorang pengkhianat untuk tetap hidup nyaman. Pintu ruangannya diketuk, lalu perlahan terbuka. Sekretaris pribadinya, Rina, masuk dengan langkah ragu. Bu Lydia, semua dokumen sudah siap. Tim HR sudah diberitahu soal perubahan jabatan Pak Agung. Kami hanya tinggal menunggu instruksi lebih lanjut. Ucap Rina, suaranya hati-hati. Lydia mengangguk. Ia meletakkan pulpennya dengan tenang, lalu menatap sekretarisnya. Pastikan keputusan ini segera diumumkan hari ini juga. Dan ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Jadwalkan pertemuan dengan Agung. Aku ingin memberitahunya sendiri. Rina tampak sedikit terkejut, tetapi ia segera mengangguk patuh. Baik, Bu. Setelah sekretarisnya keluar, Lydia kembali bersandar di kursinya. Ia tahu pertemuan nanti tidak akan mudah. Agung pasti marah, mungkin akan menganggapnya kejam. Tapi Lydia tidak peduli. Ia bukan lagi istri yang harus menelan kepahitan tanpa perlawanan. Ia adalah seorang pemimpin, seorang wanita yang berhak mempertahankan harga dirinya. Hari ini ia menegakkan keadilan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pengorbanan yang telah ia berikan selanjang lifetime. Ruangan rapat yang luas itu terasa begitu sunyi. Hanya ada suara detik jam yang bergema, seolah menambah ketegangan yang memenuhi udara. Lydia duduk di kursi utama, tubuhnya tegak. Sorot matanya tajam menatap pria yang berdiri di seberang meja. Agung, mantan suaminya itu berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Rahangnya mengeras, dan matanya menatap Lydia dengan penuh kemarahan. Apa maksudnya ini, Lydia? Suaranya bergetar menahan amarah. Kau pikir kau bisa begitu saja menendangku ke bawah? Lydia tetap diam sesaat, membiarkan Agung mengeluarkan emosinya. Ia sudah memperkirakan ini. Pria itu tidak akan menerimanya dengan mudah. Aku tidak menendangmu ke bawah, Agung. Jawabnya dengan suara tenang tapi tegas. Aku hanya mengembalikanmu ke tempat yang seharusnya. Jabatan komisaris yang kau duduki selama ini bukan karena kemampuanmu, tapi karena aku memberikannya. Dan sekarang, kau tidak berhak lagi ada di posisi itu. Agung mendengus, melemparkan berkas yang tadi ia terima ke meja. Lembaran-lembaran kertas itu berserakan, tapi Lydia tidak tergoyahkan. Ini penghinaan, bentaknya. Aku suamimu, Lydia. Atau setidaknya, aku dulu suamimu. Dan sekarang kau pikir kau bisa memperlakukan aku seperti ini? Lydia mengangkat alisnya. Hatinya terasa nyeri mendengar kata dulu suamimu. Tapi ia tidak akan memperlihatkan kelemahannya. Tidak di depan pria yang telah mengkhianatinya tanpa rasa bersalah.
Kau sendiri yang memilih jalan ini, Agung, ucapnya. Kau yang membuangku, kau yang mengkhianati pernikahan kita. Dan kau pikir aku masih akan memberikanmu tempat istimewa setelah semua itu. Agung terdiam sesaat. Wajahnya mengeras, tapi Lydia bisa melihat sorot matanya yang sedikit terguncang. Mungkin, di dalam hatinya yang paling dalam, pria itu tidak pernah mengira bahwa Lydia akan sekuat ini. Lydia melanjutkan, suaranya semakin dingin. Kau tahu, Agung, aku bisa saja memecatmu sepenuhnya. Aku bisa mengeluarkanmu dari perusahaan ini dan membuatmu kehilangan segalanya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatapnya tajam. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya menempatkanmu kembali ke posisi yang sesuai dengan usahamu. Jika kau merasa direndahkan, itu bukan salahku. Itu salahmu sendiri yang terlalu bergantung pada posisiku. Agung mengatupkan rahangnya. Ia tampak ingin membantah, tapi tidak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan untuk membela dirinya sendiri. Ia tahu, Lydia benar. Henning menyelimuti ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, dengan suara yang lebih pelan tapi tetap penuh dengan kemarahan, Agung berkata, "Kau akan menyesal, Lydia." Lydia tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang ramah. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah selesai dengan rasa sakitnya. "Tidak, Agung," katanya dengan tenang. "Justru ini pertama kalinya aku merasa tidak menyesali apapun." Agung menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya berbalik dan melangkah keluar dengan kasar, membanting pintu di belakangnya. Lydia menghela napas panjang, membiarkan tubuhnya sedikit rileks. Tangannya menggenggam lengan kursi, merasakan denyut halus di pelipisnya akibat ketegangan tadi. Ia tahu, ini belum berakhir. Agung bukan pria yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Tapi Lydia tidak peduli. Ia sudah mengambil kembali kendalinya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merampasnya lagi. Agung duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Lampu kamar redup, hanya menyisakan bayangan kelam di dinding. Matanya lelah, pikirannya kacau. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah berharap bisa menghapus kenyataan pahit yang kini menamparnya. Di sampingnya, wanita yang dulu ia anggap sebagai pelarian terbaik, Maria, sedang sibuk dengan ponselnya, mengabaikannya sepenuhnya. Ia mengenakan gaun tidur mahal, tapi sikapnya dingin. Tidak ada lagi tatapan penuh pesona seperti dulu saat mereka masih berselingkuh di balik punggung Lydia. "Besok aku mau ke salon," kata Maria tanpa menoleh. "Kartu kreditku limit. Transfer uang ke aku." Agung mendesah, kepalanya terasa berat. Sejak ia kehilangan jabatan sebagai komisaris, keadaan finansialnya berubah drastis. Gaji karyawan biasa jelas tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup Maria yang serba mewah. Wanita itu tidak pernah terbiasa hidup sederhana, dan kini Agung merasakan sendiri tekanan dari pilihannya. "Duitku lagi seret, Maria," jawabnya pelan. Maria menoleh, menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Seret?" Ia tertawa sinis. "Kau bercanda? Dulu waktu masih sama Lydia, kau bisa belikan aku apa saja. Sekarang, baru beberapa bulan menikah denganku, kau sudah nggak punya uang." Agung meremas rambutnya, rasa frustrasi meluap dalam dadanya. Dulu, ia berpikir bahwa hidup bersama Maria akan jauh lebih menyenangkan dibanding bersama Lydia. Ia membayangkan kebebasan, cinta tanpa batas, dan kebahagiaan tanpa beban. Tapi kenyataan jauh dari ekspektasinya. Maria tidak pernah peduli padanya. Cintanya ternyata bukan untuk Agung, melainkan untuk kemewahan yang dulu bisa ia berikan. "Aku sudah kehilangan banyak hal, Maria," katanya lirih. "Aku kehilangan jabatan. Aku kehilangan rumah tangga yang stabil. Aku kehilangan segalanya." Maria tertawa lagi, kali ini lebih dingin. "Lalu kenapa? Itu pilihanmu sendiri, Agung. Aku nggak pernah memaksa kau meninggalkan istrimu. Kau sendiri yang datang kepadaku." Agung terdiam. Maria benar. Ia yang dulu memilih untuk berselingkuh. Ia yang dulu merasa bosan dengan pernikahannya bersama Lydia. Ia yang dulu merasa bahwa memiliki wanita lain akan membuat hidupnya lebih berwarna. Tapi nyatanya, hidupnya kini lebih hampa dari sebelumnya. Tidak ada lagi rumah besar yang nyaman.
Tidak ada lagi kehangatan istri yang tulus mendukungnya. Tidak ada lagi kehidupan terjamin dengan posisi tinggi di perusahaan. Semuanya lenyap. Sementara itu, Lydia, pikiran tentang wanita itu kembali memenuhi kepalanya. Lydia pasti masih melanjutkan hidupnya dengan baik. Mungkin ia masih sibuk memimpin perusahaan dengan penuh ketegasan. Mungkin ia masih tersenyum dengan anggun di ruang rapat, memegang kendali atas segalanya. Dan yang paling menyakitkan bagi Agung, mungkin Lydia sudah benar-benar melupakannya. Agung mendongak menatap Maria yang kini sibuk mengirim pesan entah kepada siapa. Hatinya dipenuhi penyesalan yang begitu besar. Tapi ia tahu, penyesalan tidak akan bisa mengubah segalanya. Lydia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan blazer berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dari beberapa bulan lalu, ketika luka hatinya masih segar dan rasa pengkhianatan masih mencengkeramnya erat. Kini, matanya tidak lagi sembab karena tangisan, tidak lagi kosong karena kehilangan. Ia menatap bayangannya sendiri dengan keyakinan baru. Hari ini adalah awal yang baru. Dengan langkah tegap, Lydia keluar dari kamar dan menuruni tangga menuju ruang makan, di mana ibunya, Bu Retno, sudah menunggunya dengan senyum hangat. "Kau terlihat cantik hari ini, Nak," ujar Bu Retno seraya menuangkan teh hangat ke cangkir Lydia. Lydia tersenyum. Senyum yang kali ini tidak dibuat-buat. Ia memang merasa lebih baik. "Aku harus terlihat cantik, Bu," jawabnya pelan tapi penuh keyakinan. "Karena aku sudah selesai dengan masa-masa menangisi orang yang tidak pantas." Bu Retno menggenggam tangan putrinya dengan penuh kasih. Ia telah menyaksikan bagaimana Lydia berjuang melewati masa-masa tergelapnya. Melihat putrinya kembali tersenyum seperti ini adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Setelah sarapan, Lydia berangkat ke kantor. Begitu memasuki ruangannya, ia disambut oleh asisten pribadinya, Nina, yang langsung menyodorkan berkas-berkas penting untuk ditandatangani. Semua klien sudah siap untuk meeting siang nanti. "Bu," lapor Nina dengan penuh semangat. Lydia mengangguk. "Bagus, pastikan semuanya berjalan lancar." Saat ia duduk di kursi kebesarannya, Lydia merasa lebih berdaya dari sebelumnya. Perusahaan ini yang telah ia bangun dengan kerja keras dan dedikasi, tetap berdiri kokoh meskipun badai dalam hidupnya sempat menggoyahkan segalanya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya Rina. "Kita dinner nanti? Kamu harus mulai menikmati hidup lagi, Lid." Lydia tersenyum kecil. Selama ini Rina adalah salah satu orang yang selalu ada untuknya, mengingatkannya bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu pengkhianatan. "Siap, aku akan pakai dress terbaikku malam ini," balasnya dengan ringan. Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam, Lydia berdiri di balkon ruang kerjanya, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, membawa serta perasaan tenang yang semakin menguat dalam dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya hancur, ia benar-benar merasa bebas. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa kehilangan, tak ada lagi bayangan tentang Agung yang membebaninya. Hanya ada dirinya sendiri dan dunia yang menantinya dengan berbagai kemungkinan baru. Agung berdiri di depan pintu kantor Lydia, mengenakan kemeja kusut dan wajah penuh kelelahan. Matanya memancarkan keputusasaan yang selama ini tidak pernah Lydia lihat sebelumnya. Dulu, pria itu selalu penuh percaya diri, selalu merasa berada di atas angin. Namun kini, semua itu telah sirna. Lydia menatapnya dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun getaran di hatinya. Ia pernah mencintai pria ini dengan segenap jiwa, tapi kini perasaannya telah mati. "Lydia, aku butuh bicara denganmu." Suara Agung lirih nyaris bergetar. Lydia tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri tegak dengan ekspresi dingin, membiarkan keheningan menggantung di antara mereka. "Aku salah, aku bodoh, aku menghancurkan segalanya," lanjut Agung, suaranya semakin rendah, penuh penyesalan. "Aku pikir hidupku akan lebih baik setelah menikah dengan Reni.
Tapi semuanya tidak seperti yang kubayangkan. Lydia menatapnya tanpa emosi. Hatinya tak lagi bergetar mendengar nama wanita yang pernah menjadi perusak rumah tangganya. "Kau ingin aku berkata, Pak Agung?" Suaranya tenang, tapi tajam. "Aku harus kasihan padamu? Aku harus menerimamu kembali setelah semua penghinaan yang kau lakukan?" Agung menunduk. "Aku hanya ingin kesempatan kedua. Lyd, aku sadar bahwa aku telah menyia-nyiakanmu. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan dirimu." Lydia tertawa kecil, getir. "Kau kehilangan aku sejak kau memilih untuk mengkhianati pernikahan kita, Agung. Kau kehilangan aku sejak kau menganggap aku tak cukup baik hanya karena aku sibuk membangun masa depan kita." Agung berusaha meraih tangan Lydia, tapi wanita itu mundur selangkah. "Tidak, Agung," katanya tegas. "Aku sudah cukup menderita karena perbuatanmu. Aku sudah cukup menangis. Aku sudah cukup mempertanyakan harga diriku. Tapi sekarang, aku tidak akan pernah lagi mengizinkan diriku jatuh ke dalam lubang yang sama." Agung terdiam. Ia tahu bahwa Lydia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Bukan lagi istri yang bisa ia permainkan sesuka hati. Lydia menarik napas dalam. "Pergilah, Agung. Aku sudah maafkanmu. Tapi itu bukan berarti aku akan menerima kembali orang yang pernah menghancurkan hidupku." Agung tak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan berjalan menjauh. Lydia menatap punggung pria itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik menuju ruangannya. Ia tahu ini adalah akhir yang sebenarnya. Akhir dari semua luka, semua harapan palsu, dan semua kesedihan yang pernah ia alami. Kini, hidupnya hanya miliknya sendiri. Ia tersenyum kecil, merasakan kedamaian yang sudah lama ia cari. Hidup mungkin tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi satu hal yang pasti, harga diri seorang perempuan tidak boleh diinjak oleh siapapun. Dan Lydia telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit, bisa bahagia, tanpa harus kembali ke masa lalu. Kisah seperti ini banyak terjadi di sekitar kita. Perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi pengkhianatan dan bangkit dari luka hati bukanlah hal mudah. Untuk kisah-kisah lain yang penuh makna dan pelajaran hidup, jangan lupa untuk menyimak Cerita Bunda, karena setiap perempuan punya cerita, dan setiap cerita punya kekuatan.